Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah. Ada hal-hal yang memang pada saat kita berselawat itu nampak langsung dampaknya dan pertolongan dari Allah. Syekh Saleh Ali Al-Maghazi, salah seorang imam besar di Masjid Kuba, beliau menjelaskan bagaimana fadilah berselawat. Pada saat beliau dioperasi ada sebuah penyakit dan operasi itu sudah tuntas, namun ternyata dalam beberapa jam pas diperiksa kembali ternyata masih ada satu benjolan lagi di dalam perutnya yang harus dioperasi. Maka dokter mengambil sikap untuk operasi sekali lagi. Maka pada saat beliau dipersiapkan untuk masuk ke ruang operasi sekali lagi, ada salah seorang perawat. Beliau tidak tahu dari mana, apakah dari Indonesia atau dari Filipina, yang menasihati beliau. Perawat tersebut tidak tahu yang dinasihati ini adalah imam besar Masjid Kuba. Apa nih bilang, Pak? Ya Sayyid, ya, seperti itu. Pak, banyak-banyak selawat ya, nanti ditolong sama Rasul. Tersentak hati beliau, langsung berselawat. Beliau berselawat terus sampai menjelang mau operasi. Tiba-tiba sebelum dioperasi di scan sekali lagi. Apa yang terjadi? Benjolan yang tadi itu mau dioperasi hilang seketika. Ini fadilah berselawat. Maka jangan membid'ahkan pada saat ada orang berselawat, ya. Kenapa? Beliau adalah sosok yang semua akan kita cari nanti di hari akhirat. Kalau Bapak Ibu ada masuk ke Raudhah, itu ada bait syair di kubur Nabi, dan itu memang dengan jelas ditutup oleh pihak kerajaan. Ya Sayyidi khuz biyadik. Itu dalil tentang bahwasanya syair tersebut menunjukkan bolehnya bertawasul kepada Rasulullah. Wahai Nabi, ambillah tanganku. Siapa yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhirat? Pada saat semua kita sibuk mencari Rasulullah, kita meminta kepada Rasul untuk ditarik tangan kita, untuk digapai kita. Hari itu kita akan meninggalkan orang tua, anak, ibu, semua akan kita tinggalkan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan suguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa hadis dan ayat tentang bagaimana Al-Quran dan hadis menggambarkan tentang nikmatnya surga. Sehebat apapun jika dijelaskan tentang sifat dan nikmatnya surga, maka itu tidak akan pernah bisa dibayangkan. Ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Kalau saya ingin menceritakan bagaimana indahnya Los Angeles, itu terbayang, ya. Bagaimana megahnya Manhattan, terbayang.
Contoh misalnya begitu kita keluar dari metro di Manhattan di New York, begitu kita keluar, begitu melihat bangunan hangup kita bahasa Aceh ya, tinggi-tinggi menjulang, dan itu bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena ada gambarannya. Pernah kita lihat baik di internet, di TV. Itu sesuatu yang memang bisa dibayangkan. Kita misalnya, saya menceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana indahnya Swiss Bolsan, Interlaken, itu semua bisa dibayangkan. Kenapa? Deskripsinya itu jelas, penjelasannya itu bisa. Namun sehebat nikmat di dunia ini, itu semua bisa kita bayangkan. Berbeda dengan kenikmatan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Hadis di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'adatu lil ibadis salihin ma la 'ainun ra'at. Allah mempersiapkan kepada hambanya yang saleh ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini kenikmatan surga. Wala uzunun sami'an, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik, bukan dalam pikiran, akan tetapi di dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah, bagaimana dahsyatnya ganjaran pahala orang-orang yang masuk di dalam surga, dan bagaimana kenikmatan di dalam surga. Qurratu a'yun itu adalah hiasan mata. Sehingga pada saat kita membacakan ayat ini, dan kita sering mendoakan kepada siapapun yang mempunyai anak yang baru lahir, maka kita membacanya dengan qurratu a'yun. Semoga anandanya menjadi qurratu a'yun, hiasan mata, bukan hiasan tangan. Kalau hiasan tangan, anak itu selalu dipukul, nanti aak lupa anak. Ayum jaro bahasanya, anaknya mainan jaro, bukan. Tapi kalau hiasan mata, anak itu adalah sesuatu yang kita senang melihatnya. Maka apapun yang terdapat di dalam surga itu merupakan qurratu a'yun, adalah sesuatu yang membuat mata kita itu luar biasa bahagianya. Di dalam Sahih Muslim, hadis dari Suhail ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah, di dalam sebuah majlis, dalam majlis ilmu Rasul, beliau menjelaskan tentang bagaimana surga. Hatta intaha, sehingga selesai penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir pembicaraannya, fiha ma la 'ainun ra'at, di dalam surga tersebut sesuatu yang memang kalian tidak pernah melihatnya. Wala uzunun sami'an, dan tidak pernah kalian mendengarkannya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. 3 indikator surga yang begitu indah, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa kita. Thumma qara hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun.
fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini merupakan penjelasan bagaimana indahnya surga. Di ayat ini Rasul memberikan bocoran siapa yang akan mendapatkan surga, yaitu dengan indikator, dengan sifat yang dilakukan oleh orang-orang tatajafa junubuhum 'anil madaji, adalah orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Ini adalah indikator yang pertama yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Siapa? Orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dan mereka meminta kepada Allah secara takut, benar-benar takut. Takut nanti akan dibakar, takut nanti akan disiksa, takut nanti pada saat di yaumil mahsyar, pada saat dihisab. Jadi setiap malam orang tersebut adalah orang yang meneteskan air mata, takut akan kehilangan dari genggaman Allah. Hari ini sampai dengan seperti ini, siapa yang menggenggam kita? Siapa yang mengontrol kita kalau bukan Allah? Kalau bukan Tuhannya itu Allah, tidak akan mungkin kita seperti ini. Kalau Tuhannya bukan Allah, tidak akan mungkin kita seperti ini. Ini dikarenakan kasih sayangnya Allah. Dan cinta Allah itu adalah abadi. Beda sama cintanya kita. Cinta manusia itu adalah cinta yang secara akal dan cinta secara atifah, secara kelembutan. Cinta akal, orang sangat wajar memberikan sebuah contoh. Dia akan suka kepada orang tersebut pada saat ada manfaat terhadap dirinya. Dia akan cinta. Kemarin kita berbicara dengan pejabat di Aceh Utara, dia ceritakan, Pak Ustadz, kalau ada orang yang minta nikah sama kita di usia seperti ini, tanyakan dulu kepada si wanita tersebut kenapa dia minta nikah sama kita. Sebelum tanyakan itu, kita harus bercermin, lihat dulu wajah kita. Kalau si wanita tersebut mengatakan cinta karena kita, padahal kita tidak ada lebihnya, wajahnya biasa-biasa saja, bohong. Yang kedua, kalau dia bilang karena jabatan, itu jujur. Itu makna cinta bil aql, cinta secara rasional. Orang mencintai dikarenakan ada jabatan, dikarenakan kaya, ya, itu cinta secara akal. Dan cinta yang kedua adalah al-atifah. Seorang ayah itu akan mencintai anaknya, kendati mohon maaf misalnya anaknya itu juga bodoh, goblok, tapi dia tetap akan membela anaknya. Dia tetap akan sayang kepada anaknya. Lihatlah, ada beberapa orang tua yang diuji oleh Allah pada saat anaknya diberikan kekurangan. Dia bawa anaknya ke masjid, tetap dia sayang anaknya. Ini namanya cinta al-atifah. Walaupun anaknya dengan kekurangan, tapi dia tetap menyayanginya tanpa melihat fisik, bentuk, kekurangan apapun. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca cerita Lailah wa Majnun Laila. Dia cinta sama anjing. Kenapa dia cinta sama anjing? Karena anjing itu barusan lewat di rumah Laila. Begitulah cinta yang tidak rasional. Namun kedua jenis cinta tersebut itu akan sirna. Kedua jenis cinta tersebut adalah al-hadith, sesuatu yang baharu, dan sesuatu yang baharu itu akan lenyap. Beda sama cinta Allah. Cinta Allah itu akan kekal abadi. Maka hari ini apa yang harus kita mintakan kepada Allah? Untuk diberikan kepada kita cintanya. Agar apa? Agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Dan di sini dijelaskan adalah ada dua amalan yang akan dimasukkan kita ke dalam surga. Yang pertama sekali itu adalah bangun malam, salat malam, dan meminta kepada Allah secara takut. Ungkapkan semua isi hati kita pada saat kita terbangun di malam. Dan banyak kendala. Ada di antara jamaah yang mengatakan, Ustaz, saya paling susah kalau bangun malam. Kalau udah bangun malam itu setengah jam itu, seleu dulu setengah jam,
malas baru bisa bangun. Ada yang seperti itu kondisinya. Ada yang bangun tengah malam, setelah bangun itu tidur dulu sebentar sekali lagi. Terbangun tidur dulu sebentar lagi. Pas terbangun sekali lagi pas azan. Maka pada saat kita tidur malam sangat dianjurkan dengan beberapa amalan. Di antaranya yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca surat muluk, membaca 10 ayat kursi, dan meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Nyawa akan diambil oleh Allah, mohon kembalikan kembali supaya saya bisa memujimu. Begitu kita terbangun pertama, maka ucapkan terus doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu akan terbangun, akan penuh energi kembali. Kalau tidak, maka itu akan terulang kembali. Terulang kembali. Pos terbangun sekali lagi sudah lewat. Padahal kita sudah dibocorkan oleh Allah, kalau mau menjadi penduduk surga adalah jauhi lambung dari kasur. Karena ini adalah syarat. Ceritakan semuanya, banyak sekali permasalahan. Banyak sekali permasalahan, ya. Hari ini kita tidak tahu bagaimana yang permasalahan yang dialami oleh orang. Ada orang yang suaminya diambil orang lain, ya. Ada orang yang diusir oleh istrinya. Ini kejadian dan diceritakan kepada saya. Ustadz, saya tidak ada lagi pekerjaan. Dia cerita seperti itu. Dan istri saya tidak mau menerima lagi saya. Bagaimana kehidupan kita yang Allah berikan selama ini begitu settle, begitu indah, begitu nyaman, tidak ada kekurangan apapun. Apa upaya yang kita lakukan kepada Allah untuk mewujudkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bangun malam, ungkapkan semuanya. Jika ada masalah dengan suaminya, ungkapkan. Jangan curhat di media sosial. Semua akan dibaca oleh orang. Tapi ungkapkan semua keluh kesah itu dengan mengulang. Jauhkan lambung kita dari kasur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini, di hadis ini juga diceritakan tentang bagaimana sesuatu yang memang itu tidak pernah kita bisa membayangkan dengan mata kita dan kita dengar dengan telinga kita, dan apa yang terbetik di dalam jiwa kita. Ada sebuah gambaran yang mungkin perlu saya sampaikan kepada jemaah semuanya. Pada saat kita ingin memberikan surprise, kata orang, ya, ada kejutan. Misalnya ada seorang pasangan suami istri mau kasih kejutan kepada istrinya atau pada suaminya. Hadiah pernikahan 20 tahun lah, sudah lewat masa riskan. Apa kira-kira hadiahnya? Diceritalah seorang ayah ini, seorang suami kepada istrinya, "Mama, papa punya hadiah untuk mama. Anniversary 20 tahun pernikahan kita." Sang istri kan penasaran, karena dia katakan ada hadiah, surprise katanya. Mungkin dia tidak akan pernah membayangkan, karena selama ini suaminya cuman beli baju daster biasa aja, misalnya seperti itu. Paling pun kalau beli sendal yang biasa aja, tas biasa aja. Kira-kira apa hadiahnya? Ditanya sama istrinya. Surprise. Setelah hari H dikasih nampaklah, sudah dibungkus dengan kado yang besar. Nah, bungkus, buka lapisan pertama, buka lapisan kedua, lapisan ketiga, semakin penasaran. Pas lapisan terakhir, hadiahnya adalah kerupuk opak. Itu bukan surprise namanya, ya. Kalau kerupuk opak itu udah biasa, dari kecil kita jajan kerupuk opak, ya, pakai sambal, itu nggak surprise. Maka ayat ini menjelaskan apapun yang pernah kita lihat di dunia, kenikmatan apapun yang pernah kita rasakan di dunia, dan kenikmatan apapun yang pernah kita dengarkan, itu bukanlah kenikmatan yang ada di surga, karena itu semua sudah pernah kita dengar, lihat, dan terbetik di dalam jiwa kita. Nanti di surga ada sesuatu yang memang itu tidak bisa kita bayangkan. Apapun itu, nanti di ayat yang lain akan kita jelaskan, apapun yang terbetik di dalam benak kita, ya,
Apapun yang kita inginkan itu akan datang dan akan kita dapatkan kenikmatan tersebut. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah kesempatan kepada kita. Amal kita itu tidak akan mungkin bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Ceramah saya ini tidak akan mungkin saya akan diantarkan oleh Allah ke dalam surga. Tidak ada satu amal pun yang bisa membuat seperti itu, kecuali dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita ingin konversi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka itu tidak akan bisa lunas kita bayar. Mau ratusan tahun umur yang diberikan oleh Allah. Maka caranya apa? Rendahkan jiwa dan raga kita kepada Allah serendah-rendahnya. Pada saat kita sujud di dalam salat, itu bukan hanya di dalam salat kita sujud kepada Allah, tapi di luar salat juga kita sujud kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga salat itu akan mencegah dari perbuatan dan perkataan yang mungkar. Al-fahsya huwa al-qaul wal munkar adalah perbuatan. Ini yang harus kita wujudkan, realisasikan di dalam kehidupan kita. Allah berikan kesempatan kepada kita umur panjang seperti ini, kesehatan seperti ini, tidak seperti saudara kita yang barusan dipanggil oleh Allah. Maka jadikanlah momen ini adalah momen supaya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar kita di dalam surganya Jannatun Naim. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.